Halo, kalian tahu kan apa itu hidung? Iya, hidung yang ini. Nah, hidung adalah salah satu organ tubuh pada manusia. Hidung memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai alat pernafasan dan yang kedua sebagai alat indera penciuman. Tapi, pada video kali ini kelompok kami akan berfokus pada fungsi hidung sebagai alat indera penciuman. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya hidung kita bisa mencium bau yang ada di sekitar kita? Nah, sebenarnya semua hal yang ada di sekitar kita terbentuk dari molekul. Molekul-molekul inilah yang bisa kita cium baunya. Tapi, nggak semua molekul bisa tercium baunya. Cuma molekul yang bisa mengudara atau menguap di udara disebut sebagai molekul volatil yang bisa kita cium baunya. Nah, molekul-molekul inilah yang disebut juga sebagai molekul bau. Jadi, kalian sudah tahu kan apa itu molekul bau? Nah, selanjutnya mari kita bahas alur indera penciuman dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama yaitu ketika molekul bau terbawa oleh udara. Molekul bau akan memasuki hidung kita melalui lubang hidung. Setelah memasuki hidung, molekul bau akan sampai di epitel olfaktori atau lapisan sel yang mengandung reseptor bau. Nah, molekul bau nantinya akan menempel pada reseptor bau. Oh iya, di epitel olfaktori terdapat kurang lebih 400 jenis reseptor bau yang berbeda. Setelah molekul bau menempel pada reseptor bau akan menghasilkan impuls atau rangsangan. Nah, di atas reseptor bau terdapat yang namanya saraf olfaktorius. Saraf olfaktorius bertugas untuk membawa impuls dari reseptor bau menuju ke bulbus olfaktorius. Setelah impuls sampai ke bulbus olfaktorius akan mengolah informasi bau dari impuls dan akan mengorganisasinya. Setelah diorganisasi, bulbus olfaktorius akan melanjutkan impuls tadi ke korteks olfaktorius. Di korteks olfaktorius, impuls tadi akan diproses lebih lanjut terkait memori dan emosi dari bau yang dicium. Nah, itulah alur indera penciuman kita. Selanjutnya, mari kita bahas penyakit pada hidung terutama mimisan. Kalian pasti pernah kan kepikiran gimana caranya kita mimisan? Nah, mimisan atau nama medisnya epistaksi terjadi karena pembuluh darah kecil dalam hidung pecah atau rusak sehingga keluar darah. Beberapa penyebab umum terjadinya mimisan, yang pertama yaitu hidung kering. Udara terlalu panas, dingin, atau kering bisa membuat lapisan dalam hidung pecah. Yang kedua, mengorek hidung. Mengorek hidung bisa melukai pembuluh darah tipis di dalam hidung. Yang ketiga, benturan atau cedera, misalnya kepentok atau kena bola. Yang keempat, alergi atau pilek. Sering bersin atau mengusap hidung terlalu keras bisa memicu mimisan. Yang kelima, yaitu tekanan darah tinggi atau demam tinggi. Walaupun hal ini jarang terjadi pada anak, tapi hal ini bisa terjadi ya. Nah, cara sederhana untuk menghentikan mimisan yaitu yang pertama, duduk tegak. Kemudian, condongkan kepala sedikit ke depan. Jangan mendongak ya, supaya darah tidak masuk ke tenggorokan. Lalu, jepit lembut bagian lunak hidung selama 10-15 menit. Setelah itu, bisa dikompres dingin di bagian batang hidung. Jika mimisan sering terjadi atau susah berhenti, kalian harus segera periksa ke dokter ya. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan kenapa kita bisa mimisan? Gimana kalau selanjutnya kita bahas cara merawat indera penciuman, yaitu hidung. Nah, ada beberapa cara untuk merawat indera penciuman, yaitu Yang pertama, jaga kebersihan hidung. Bersihkan hidung secara lembut jika tersumbat, menggunakan air salin atau air garam, dan hindari kebiasaan mengorek hidung terlalu keras, karena bisa melukai jaringan pembuluh darah tipis di hidung.
Yang kedua, hindari paparan iritan. Kurangi paparan asap rokok, polusi, bahan kimia, parfum yang menyengat atau debu berlebihan, serta gunakan masker jika berada di area berdebu atau berpolusi tinggi. Yang ketiga, jaga kesehatan pernapasan. Segera obati pilek, sinusitis, atau alergi agar tidak mengganggu penciuman. Dan minum cukup air supaya saluran pernapasan tetap lembab. Yang keempat, latihan penciuman atau olfactory training dengan cara hirup beberapa aroma alami, misalnya kopi, jeruk, kayu manis, atau bunga selama 10-20 detik setiap hari. Cara ini bisa membantu menjaga dan bahkan melatih kembali penciuman yang menurun. Yang kelima, pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi yang mendukung kesehatan saraf, tidur cukup, dan olahraga teratur, serta hindari kebiasaan merokok karena bisa merusak indera penciuman. Yang keenam, periksa ke dokter jika perlu. Kalau penciuman menurun mendadak, hilang, atau terasa bau aneh yang tidak nyata, sebaiknya konsultasikan ke THT. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!